Yang pertama supremasi hukum. Karena hukum ini menjadi panglima. Karena polisi sebagai aparat penegak hukum, dia juga penegak keadilan. Karena pekerjaan polisi itu menurut saya merupakan suatu dialog peradaban. Nah disinilah dari dialog peradaban, dengan mitra-mitra kita bisa membangun soft power dan smart power. Corrective actions apa yang akan dilakukan oleh tim transformasi kepolisian ini, Prof, untuk mengembalikan lagi kepercayaan publik? Halo, assalamualaikum teman-teman ruang publik, dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di obrolan soal ruang publik kita, dan hari ini saya nggak sendirian, saya bareng Presiden Sarbu Musi, Mas Irham Ali Saifuddin. Halo semuanya. Hai Mas, apa kabar Mas? Terima kasih. Wih. Baik. Makasih loh Mas Sehat. sudah ditemenin Mas. Biar nggak grogi ya. Biar nggak grogi. Jangan-jangan nemenin ikut grogi malah. Karena kali ini kita mau ngomongin sesuatu yang sangat hangat, ya kan? Berkaitan dengan beberapa perkembangan situasi yang belakangan ini. Yeah. Terus kemudian berkembang, ada bulan Agustus kemarin ramai, ada demonstrasi dan seterusnya, ada beberapa dorongan, diantaranya adalah reformasi di kepolisian, Mas. Tema yang sangat menarik. Tema sangat menarik. Dan kali ini kita akan ketemu sama Prof. Krisnanda Dwi Laksana. Beliau adalah Ketua Tim Pelaksana. Ketua Pelaksana Tim Reformasi Polri. Transformasi Kepolisian. Wih, tepuk tangan. Tepuk tangan Mbak Prof kita. Selamat Prof atas amanah barunya. Iya, ya. Nah, ini Prof, berarti ini tugas yang baru. Banyak apa tadi kuliah lagi Prof ya? Ada. Karena ini kan harus paparan, harus jelasin ke banyak pihak Prof ya, tentang reformasi ini. Tapi kita pengen tahu sebelumnya Prof. Prof ini di apa sih sekarang jabatannya ini? Oh iya, ya saya sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Oke. Ya tentu tadi disampaikan banyak orang memberi selamat, tetapi saya juga merasakan ini bukan tugas yang biasa, tetapi tugas berat juga. Nah, kalau boleh saya sedikit cerita ya. Okay. Karena yang namanya transformasi reformasi birokrasi Polri ini tentu merupakan suatu kesatuan bagaimana kita menunjukkan moralitas dan literasi agar polisi di dalam pemolisiannya ini sesuai dengan keutamaannya, yaitu bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan juga peradaban. Dan ini bisa dikerjakan atau dilaksanakan dengan presisi atau profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Nah, ini perlu ada suatu hal yang dinamis. Saya kira reformasi memang harus dilakukan dan terus karena Polri pun juga ada Kepala Biro Reformasi Birokrasi Polri di Stamarina itu ada Karo RBP namanya. Itu Brigjen Mas Gunarso. Nah pada konteks sore hari ini ya terima kasih ini Pak Irham, Pak siapa namanya? Rojali, Bro. Pak Mas Rojali ya. Nah ini bincang-bincang di ruang publik ini saya kira ini luar biasa ya, ini inspiring. Karena kita semua di dalam transformasi reformasi birokrasi Polri kita harus terbuka juga. Karena tentu kita juga mendengar, memahami, menerima masukan, saran. Ya kita semua menyadari bahwa tidak bisa siap gerak, reformasi gerak, nggak bisa. Ini proses. Nah maka di sini terima kasih sore hari ini sudah mensupport dan menyemangati kami untuk melaksanakan transformasi reformasi birokrasi Polri. Luar biasa Mas sambutannya, jadi menyenangkan kita ke sini. Tapi ngomong-ngomong Prof, apa aja sih Prof kalau tugas-tugasnya disarikan gitu ya? Biar kita masyarakat itu dapat penjelasan yang utuh, yang langsung utuh, dari sumbernya, singkat. Ya ini dari saya Krisnanda, tentu banyak pemikiran yang lain ya. Saya tidak boleh mengklaim ini semua seperti ini enggak, tapi kira-kira pemikiran saya bisa didebat, bisa disaringkan, bisa juga kita diskusikan
Karena ini suatu pemikiran yang harus terbuka. Karena memulai segala sesuatu itu harus ada pengertiannya, ada konsepnya. Ada definisi. Nah itu, jadi kalau kata filsuf Gellner kan mengatakan begini, segala sesuatu ada karena dimengerti. Gitu. Orang ngerti aku mas. Yang kedua, kalau kita mengingat apa kata René Descartes mengatakan cogito ergo sum. Saya ada ketika saya berpikir. Maka sebetulnya ini satu pemikiran dari konsep yang diimplementasikan sehingga ada perubahan. Maka transformasi reformasi birokrasi Polri ini basisnya tetap pada moral dan literasi agar para petugas polisi dalam menyelenggarakan tugasnya melalui pemolisian ini bisa sesuai dengan keutamaannya. Tadi kemanusiaan, keteraturan sosial, peradaban dengan profesional, cerdas, bermoral dan modern. Nah, pada konteks ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang menurut saya adalah pertama, berani belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Karena masa lalu tidak hanya salah semua, ada yang baik tentunya yang kita harus tumbuh kembangkan. Yang kedua harus juga siap menghadapi tuntutan, tantangan, ancaman dan harapan di masa kini. Dan yang ketiga tentu ini untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik. Nah pada konteks ini tentu kita melihat bahwa dalam reformasi birokrasi Polri ini juga kaitan dengan ranah kerja polisi tentunya, ranah kerja polisi di birokrasi maupun di masyarakat. Di birokrasi kita bisa melihat bagaimana pemimpin dan kepemimpinannya di semua lini. Nah tentu kita juga mengambil pemimpin yang transformatif tadi ya. Yang kedua adalah kita juga di dalam birokrasi memikirkan bagaimana prinsip-prinsip manajerial, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Yang ketiga, di dalam ranah ini juga administrasi memikirkan bagaimana pembinaan sumber daya manusia. Kemudian bagaimana pembinaan sumber daya di bidang logistik dan juga anggaran. Nah kemudian kita juga di dalam birokrasi membuat dan memikirkan bagaimana operasionalnya. Operasional secara yang sifatnya rutin, khusus, ataupun emergensi dan kontingensi. Nah, di ranah masyarakat kita ada 4 kategori. Yang pertama bagaimana untuk adanya kemitraan. Kita harus bermitra, mau tidak mau semua para pemangku kepentingan atau stakeholder ini menjadi mitra. Sehingga kita selalu bersinergi, dinamis, karena pekerjaan polisi itu menurut saya merupakan suatu dialog peradaban. Nah disinilah dari peradaban dengan mitra-mitra kita bisa membangun soft power dan smart power. Dan kita juga di dalam pelaksanaan pekerjaan di dalam masyarakat adalah memberikan pelayanan kepada publik, yaitu pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan yang kualitas standarnya prima. Prima itu cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Dan kemudian kita juga harus mengembangkan modelnya pemolisian di masyarakat apa? Harus proaktif dan problem solving, mengutamakan pencegahan. Ini sangat penting. Karena ini crime prevention atau pencegahan pelanggaran. Dan satu lagi kita harus membangun networking, membangun jejaring terus. Karena mau tidak mau kita harus ada dukungan dari berbagai pihak. Nah, siap. Itulah kira-kira nantinya kita ada ranah itu, baik itu yang pendekatannya berbasis wilayah, berbasis fungsi atau dampak masalah. Sehingga polisi ini bisa dikatakan penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan sekaligus pejuang kemanusiaan. Siap, Prof. Ini ada 2 lembaga reformasi Polri berarti. Iya, ternyata. Yang kan ada sipil juga, Prof. Tadi kan ada istilah kolaborasi nih. Oh iya, iya. Nah, saya mau tanya itu, Prof. Kira-kira teman-teman kan membentuk juga di koalisi masyarakat sipil untuk reformasi Polri. Tadi udah menyinggung kolaborasi, ya Prof ya. Kira-kira nanti ke depan akan kolaborasi sejauh apa? Jadi kita ini segala sesuatu ada karena dimengerti, itu salah satunya melalui dialog. Kita harus banyak diskusi karena tadi dikatakan tidak bisa siap gerak, berubah gerak, nggak bisa. Tapi proses. Nah maka ini satu proses, kenapa? Karena kita harus juga mengingat negara kita negara apa? Negara demokrasi. Apa artinya demokrasi? Itu berdiskusi, dialog,
bahkan memperdebatkan, bukan debat kusir ya. Karena kita berbeda pendapat itu enggak apa-apa, itu hidup, dinamis. Nah, kita dalam bermitra bersama-sama mencari akar masalah dan menemukan solusi yang diterima semua pihak. Bukan pemaksaan. Kita menghormati perbedaan tapi bukan pemaksaan. Ya mungkin ada yang dominan tapi tidak didominasi. Nah, itu. Kira-kira gitu. Ya, tentu kita di dalam pilar demokrasi setidaknya ada poin-poin berikutnya ya. Yang pertama supremasi hukum. Karena hukum ini menjadi panglima. Karena polisi sebagai aparat penegak hukum, dia juga penegak keadilan. Karena hukum ini merupakan refleksi atau produk atau ikon dari peradaban. Maka polisi menegakkan hukum ini adalah untuk menyelesaikan konflik secara beradab. Bukan membalas dendam, bukan karena kepentingannya, tapi untuk menyelesaikan konflik secara beradab. Yang kedua adalah untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Karena ini kita mau tidak mau harus mencegah. Lebih baik mencegah daripada mengobati kan gitu ya. Kalau mengobati mahal biasanya. Mahal dan tentu efek social cost-nya mahal. Kemudian yang ketiga memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada korban dan para pencari keadilan. Karena mau tidak mau hukum ini ada manfaat, ada efeknya begitu kan, menunjukkan pembelaannya kepada siapa sih? Kalau tadi katakan kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban. Dan ini juga supaya ada kepastian. Ini juga upaya membangun budaya patuh hukum, budaya tertib. Dan satu lagi juga ini merupakan edukasi. Nah, mau tidak mau kan amanat konstitusi kita salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi hukum itu simbol peradaban. Maka polisi penegak hukum dan keadilan. Kenapa? Karena ketika hukum diterapkan tidak ditemukan rasa keadilan, polisi boleh mengambil tindakan lain. Tapi ini dalam konsep teorinya dikatakan begini. The excessive of discretion is a potential source of corruption. Jadi diskresi yang berlebihan akan menjadi potensi terjadinya korupsi. Maka konteks dasar atas tindakan keadilan yang dilakukan adalah satu, kemanusiaan, dua, keadilan, tiga, kepentingan yang luas, satu lagi adalah untuk edukasi. Di luar itu sudah ada kecenderungan menjadi penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan. Maka konteks ini pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban itu bisa dilihat satu secara moral, niatnya baik, tulus gak? Sebagai polisi itu kalau niatnya sudah tidak baik, banyak penyimpangan. Maka keutamaan berulang kali saya katakan inilah rel. Jangan ya manusia pasti N dan K itu crime atau penyimpangan. Niat dan kesempatan. Siapa bisa tahu niat orang? Tapi kesempatan inilah yang kita harus direlkan dengan etika kerja atau etika publik yang berkaitan dengan do dan don't dan sanksinya apa. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, sanksinya apa. Nah, konteks ini kaitannya tadi bahwa ketika menegakkan keadilan, menunjukkan kedewasaan, menunjukkan tingkat kualitasnya membela kepada kemanusiaan, keteraturan sosial, peradaban. Dan ini bisa dilakukan dalam bentuk diskresi, alternative dispute resolution atau restorative justice. Nah, jadi ada rencana buat diskusi bareng dengan teman-teman itu, Prof? Hari ini sudah dirintis. Nah, Prof, kayaknya ada satu hal yang menarik tadi disampaikan oleh Prof. Kris bahwa salah satu tugas utama polisi adalah menjaga ketertiban sosial. Sebagaimana yang kita ketahui, beberapa waktu yang lalu bangsa ini mendapatkan ujian berupa social riots ya, Prof. Ada kerusuhan di mana-mana dan rupanya salah satu pihak yang menjadi sasaran adalah kepolisian, mulai dari kantor-kantor kepolisian, kemudian pos-pos polisi dan simbol-simbol polisian. Nah, ini cukup menarik karena tadi Prof. Kris menyampaikan banyak hal kaitannya kira-kira apa yang harus dilakukan kepolisian. Nah, Prof, kalau boleh sedikit memberikan evaluasi apa yang terjadi di tubuh kepolisian di waktu yang kemarin-kemarin, kemudian apa yang perlu dilakukan kepolisian terutama melalui tim transformasi reformasi kepolisian ini, kira-kira ke depan seperti apa sih, Prof? Misalnya apakah harus melakukan engagement dan membuka luas partisipasi publik melalui organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan,
atau kemudian organisasi-organisasi serikat buruh, organisasi kemahasiswaan kayak gitu Prof. Mungkin Polri bisa memberikan lebih banyak lagi ruang transformasi sehingga channel komunikasinya itu terbuka luas sehingga tidak harus diekspresikan ke dalam bentuk-bentuk. Ya walaupun kita kemarin juga mendengarnya ada pihak-pihak di luar kepentingan masa aksi yang ikut menari di sana gitu. Ya, jadi tak kenal maka tak sayang. Nah, gimana itu, Bro? Saya kasih contoh, ada seorang yang pemain biola ahli lah, canggih. Turun dari kereta dia main biola. Ya biasa di Eropa kalau ada orang main biola dikasih saweran toh. Itu terkumpul 135 euro. Malam harinya orang ini main di gedung opera besar. Tiket paling murah 135 euro. Sold out habis paling murah segitu ya. Kenapa di stasiun hanya dapat segitu, sedangkan di gedung ini? Karena nggak kenal. Karena di gedung opera tahu ini Niccolo Paganini, pemain violis paling top di dunia. Nah, maka sama dengan polisi pun kita ini era post-truth. Ini era yang banyak pembenaran, ini by design. Maka salah satu yang dihembuskan adalah hoax, kebencian, dan mengadu domba, menghakimi, saling menyalahkan. Konteks inilah pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan dialog berbagai pihak, tentu saluran-saluran komunikasi sosial ini akan terbuka. Kalau saya boleh mengambil hakikat atau inti dari administrasi adalah manajemen. Inti manajemen adalah kepemimpinan. Inti kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Inti pengambilan keputusan ada pada human relation. Nah, pada konteks inilah, maka human relation dengan cara seperti ini bisa dengan online, sambang, tatap muka, atau kegiatan lain-lain yang konteksnya pada social engineering. Karena kita bangsa Indonesia ini sangat luar biasa. Sudah diakui superpower seni budaya. Mengapa tidak dibangun superpower pariwisata? Karena kalau konteks ini tentu kita juga harus mengarah atau membangun pada dari masyarakat majemuk menuju masyarakat yang multikultural. Ini tingkat kecerdasannya, bukan sekolahnya ya. Maka literasi. Konteks kenapa berkali-kali saya katakan literasi. Literasi bukan sebatas baca tulis, tapi how to change the mindset atau to change the culture set. Itu akan berkaitan dengan semua lini. Maka kalau Indonesia ini superpower pariwisata ini salah satunya membantu bagaimana rukun, bagaimana mencerdaskan. Rukun agawi santoso, cerah agawi bubrah. Nah, ini konteks bagi polisi juga kita membangun bahwa salah satu yang harus dibangun, kalau saya ambil kutip, mungkin kata-kata Mandra itu bilang sombong amat. Itu. Satu lagi yang kalau ngomongannya nyakitin semua, nyakitin semua. Nah, kita juga harus belajar rendah diri. Rendah hati, bukan rendah diri. Orang rendah hati itu bukan rendah diri, bukan kalahan. Tetapi berpikiran jernih. Tahu berusaha memahami, bukan minta dipahami. Yang kedua solutif. Kalau kita tidak pernah solutif, tidak mencari pemecahan, nyumbat. Tadi yang saya makan Pak Iram. Nyumbat, kalau nyumbat yang jeblok, stroke. Nah itu tadi. Maka dialog peradaban harus terus dilakukan. Dan ini tentu mohon maaf kalau saya tambahkannya. Jangan hanya bagaimana, mengapa, tapi jadilah siapa. Polisi dihormati bukan karena pangkat jabatan, kekayaan atau kepandaiannya, tetapi perilakunya. Nah ini yang paling penting. Setuju juga? Setuju, Bro. Nah disitulah kita harus mengatakan. Itulah yang dikatakan. Harus belajar rendah hati, bukan rendah diri ya, bukan kalahan, tapi berpikiran jernih, tahu keutamaannya. Karena kita harus sadar bahwa dadi polisi kudu ana lelabuhane, ra ana lelabuhane ra ana gunane, dadi polisi anane mung winates, dadi kawula tanpa winates. Zal, ini cukup menarik, Zal. Prof Kris ini suka nulis. Iya. Saya punya salah satu bukunya. Di bukunya ini ada statement yang menarik. Apa itu, Mas? Kehilangan kepercayaan publik adalah kehilangan segalanya. Nah, terkait ini saya mau tanya satu hal lagi ke Prof Kris ini. Prof,
bangsa ini kan semenjak reformasi 98 sudah meneguhkan tekadnya pada supremasi sipil. Nah, salah satu pilar dari supremasi sipil itu saya kira adalah kepolisian. Nah, kalau boleh di-spill Prof, kira-kira corrective actions apa yang akan dilakukan oleh tim transformasi reformasi kepolisian ini Prof, untuk mengembalikan lagi kepercayaan publik? Jadi begini ya, itu kata-katanya kalau panjang, kehilangan bondo kuwi ra kehilangan apa-apa, kehilangan harta benda itu enggak kehilangan apa-apa, kehilangan nyawa itu agi kehilangan separuh, kehilangan nyawa itu baru kehilangan setengah, kehilangan kepercayaan, kehilangan sakabehane. Nah, pada konteks ini membangun kepercayaan itu apa? Ya ono migunane. Dadi polisi ono lelabuhane, ra ono lelabuhane, ra gunane, harus ada manfaatnya. Nah, manfaat. Dan kudu eling lan waspada. Ingat, dadi polisi anonim winates, dadi kawula tanpa winates. Jadi polisi ini harus juga merakyat. Jangan jaim. Mohon maaf. Wong jaim ini biasanya pekok. Mohon maaf, biasanya bener Prof. Kayaknya korban wong pekok iki. Jal, lu tahu pekok nggak? Tahu, dikit-dikit itu tahu. Ya gitulah gitu. BBO lah kira-kira. Sama ini Prof, salah satu catatan dari yang koalisi masyarakat sipil untuk reformasi itu kan kayak misalnya ramai yang menjadi tantangan itu kan cara menghadapi masyarakat yang sedang aksi demonstrasi, kekerasan biasanya Prof. Misalnya case Afan kemarin Prof. Apa sih yang akan dilakukan oleh tim reformasi kepolisian agar di masa depan itu tidak lagi ada kejadian-kejadian? Jadi gitu, begini ya, menurut saya yang di demo siapa, sing kon nemoni polisi. Yang kedua, orang ini ya kadang-kadang jengkel. Tapi menurut saya tidak perlu memperdebatkan ayam dulu apa telur dulu. Tapi bagi polisi menurut saya harus mulai membuka diri, harus tahu. Saya yakin kok orang-orang yang kalau saya katakan civil disobedient, ini kan gerakannya itu bukan dengan kekerasan. Betul. Yang dengan kekerasan itu akan berefek pada kejahatan. Nah kemudian kalau menurut saya, ya kita semua sudah tahu, orang Jawa itu mohon maaf lagi kalau saya ngomong itu 3S. Napa niku Prof? Sopo salah seleh. Siapa bersalah dihukum. Dah gitu aja. Nah, konteks ini tentu kita tidak boleh juga membuat terdemotivasi, tapi termotivasi. Kami terima kasih kemarin pada konteks ini ada netizen yang membantu kita, membantu banyak hal, membantu melerai. Bahkan orang-orang yang habis penjara pun kembalikan. Mungkin, mohon maaf lagi kalau saya katakan, Platon yang ribuan tahun menulis, ada di dalam kutipannya Romo Setyawibowo itu menulis begini, rakyat itu bagaikan big animal and beast yang hanya mencari kesenangan, nabrak sana nabrak sini. Sama ketika jadi crowd itu lali karo awake dhewe. Kaum sofis itu bisa menggunakan, bisa memaksakan, bisa nunggangi, bisa macam-macam. Nah pada konteks inilah kita semua harus cerdas, semua kita bangsa beradab. Ketika sudah mulai ribut, ruwet dan anarkis, ini harus juga saling mengingatkan. Ya, namanya juga menyampaikan unek-unek, menyampaikan kemarahan, kekecewaan itu hak dalam demokrasi boleh. Betul. Maka saya juga menyampaikan di dalam lembaga pendidikan saya sangat-sangat menentang, bahkan memerintahkan jangan ada kekerasan dalam bentuk apapun, baik itu fisik, simbolik ataupun verbal, karena kekerasan ini berefek pada kejahatan. Keras dalam prinsip, santun dalam menyampaikan. Nah ini kan juga harus dialog, kemampuan untuk komunikasi. Tadi hakikatnya intinya semua itu human relation. Nah kalau kita semua sekarang saling mencurigai, maka era posturitas saya katakan dari labeling berkembang, dari isu menjadi labeling menjadi kebencian. Lah kalau sudah kebencian muncul trigger, tinggal ditutup apa aja meledak. Nah ini kita juga harus saling berdialog, mencari solusi. Jadi para
para petugas ataupun para pendemo juga sama. Kita harus mencari solusi. Nah, tapi kalau balas-balasan kan juga lagi piye negara iki waras pora to kan gitu ya. Tapi kalau kita kan ditonton seluruh dunia. Betul. Malah ada yang oh Indonesia menginspirasi loh. Weh, jangan bilang begitu. Inspirasi sing bener. Tapi ya enggak apa-apa. Kan banyak joke, banyak apa ya. Saya kumpulkan kok cerita-cerita kisah-kisah yang humanis, yang lucu-lucu itu saya kumpulkan. Nanti saya bukukan. Karena apa? Ya memang iki ya suatu pelajaran. Kita tidak mencari kesalahan, bukan menyalah-nyalahkan, tapi bisa belajar dari kesalahan. Kalau dianggap gerakan sosial itu menginspirasi, tapi kekerasannya jangan, Prof. Ya, makanya gerakan sosial harus diimbangi dengan gerakan moral. Oh iya. Menarik. Ini meyakinkan, tenang. Iya. Kayaknya reformasi Polri tenanan. Sudah paling pas kayaknya ya di tangan beliau ini. Ya, Saya yakinnya kutipan filsafatnya itu banyak. Bersahaja beliau ini, ya kan? Wis paling tua. Sel, boleh nggak kalau kita minta Prof. Kris men-spill sedikit kira-kira apa yang akan dilakukan di tim ini? Di tim ini terutama catatannya ada buku yang kemarin terbit itu di antara catatannya untuk kepolisian adalah minimnya pengawasan. Oh iya. Nah, yang bagian itu mungkin bisa jadi kita gitu, ada dari organisasi, dari lembaga pendidikan, dari operasional, pelayanan publik, pengawasan, media, dan juga teknologi. Jadi semua ini ada poin-poin itu ya. Kita sudah berusaha. Nah, maka salah satu bidang pengawasan, kalau kita ini dewasa, maka saya ingin sampaikan bahwa di lembaga pendidikan dululah. Sekolah ini harus dasarnya kesadaran. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena ketakutan, bukan karena pamrih. Karena Immanuel Kant kan mengatakan begini, segala suatu pekerjaan yang tanggung jawabnya tapi ada pamrih itu amoral. Gitu. Ketulusan hati. Menjadi polisi itu panggilan jalan hidup. Naik pangkat, punya rezeki itu bonus menurut saya. Wis lah kerjakan, Gusti boten sare. Tuhan itu tidak diam atau tidak tidur, tapi akan melihat. Cuman kadang-kadang begini, selalu yang diingat hanya saiki zaman edan, sapa sing ra edan ora keduman. Berhenti di situ. Ingat, harus dilengkapi. Sak beja-bejane wong sing edan isih bejo sing eling lan waspada. Sebagai orang bukan Jawa ini Pak, saya agak roaming. Kan begini, ini zaman gila. Maka kalau nggak ikut gila nggak kebahagiaan. Maka seberuntung-beruntungnya orang gila akan lebih beruntung orang yang selalu ingat dan waspada. Nah, maka konteks ini, maka kesadaran harus dibangun. Awareness itu sangat penting karena kesadaran ini akan merefleksikan pada orang yang bertanggung jawab dan buahnya disiplin. Disiplin bukan hanya siap gerak, terseberak, bukan itu. Tapi dia bisa umpan papan, bisa menempatkan diri, bisa tahu posisinya, tahu peran dan fungsinya, dan dia selalu sebagai orang yang bisa mempertanggungjawabkan. Siap. Ini macamnya luar biasa ini Mas. Iya, kayaknya kita harus biasa di luar. Sayangnya kita nggak polisi, jadi tidak bisa ikut lem diklat di sini. Siap. Mas Irham, ini kayaknya akan ada wartawan lain yang masuk nanti ini. Mungkin ada ini yang terakhir yang ingin disampaikan. Mungkin terakhir Prof, pesan untuk masyarakat luas terkait dengan tim ini. Ya, tentu kita harus berdialog ya. Kita ingat, kita bangsa yang besar, jangan sampai gampang dikoyak. Kita semua harus sadar sebagai anak bangsa, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Boleh emosi, boleh marah, salurkan dengan cara-cara beradab. Dan kita harus ingat, dalam negara yang demokrasi, dialog peradaban ini sangat penting. Supremasi hukum, memberikan jaminan dan perlindungan HAM, kita transparan, kita akuntabel, dan juga berorientasi peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta juga ada pengawasan dan pembatasan kewenangan. Karena inilah kita Indonesia. Wih, mantap ya. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Selamat atas amanah barunya. Kita tunggu actionnya nih Prof. Wah itu, mohon dukunganna,
mohon doa restunya karena ini bukan pekerjaan yang ringan dan ini juga bukan pekerjaan yang cepat. Tapi saya percaya karena kita Indonesia pasti bisa. Siap. Tadi udah banyak banget ini, Mas. Visi misinya udah disampaikan. Tantangannya 1-2 sedikit banyak sudah direspons juga. Dan meyakinkan ya kan? Meyakinkan. Sangat transparan ya. Sangat transparan. Kita lihat dan sepertinya karena beliau Prof kan dialognya akan terbuka. Betul. Kalau ada masukan kritik dari masyarakat tinggal datang saja. Dan nanti pasti akan ada basis teknokratiknya. Karena beliau ini profesor. Iya. Tidak sekedar respons begitu saja. Bukunya banyak. Bukunya banyak. Bikin buku jok juga Bukunya tadi. banyak. Oke, Mas Irham terima kasih juga sudah mendampingi ngobrol-ngobrol kita di Ruang Publik episode kali ini. Demikian obrolan kita bersama Prof. Kris. Beliau tadi sudah memaparkan apa saja yang ke depan akan dilakukan dan partisipasi publik dalam hal ini sangat ditunggu agar kualitas partisipasinya juga lebih mendalam dan substansial. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.